Yo, halo nakama, balik lagi dengan Etsy di sini. Dan ya, kali ini gue akan nge-review chapter lengkap One Piece 1107 yang sudah rilis. Chapter lengkap 1107 One Piece telah rilis dengan judul Sudah Lama Aku Mencarimu, dimana judul kali ini diperuntukkan bagi Bonnie yang telah lama mencari sosok Nika. Dan juga pada chapter kali ini kita diperlihatkan kemunculan Katarina Depon dan Pan Augur di Pulau Egghead. Terus pada cover chapter kali ini kita bisa melihat Lau yang sedang tertidur dengan macan tutul salju di sebuah gunung, dan terlihat Beppo yang sedikit canggung. Chapter pun dimulai dengan Dory dan Brogy yang menyuruh Imo dan Kasi agar mengajak raksasa yang lain untuk memutar dan menghancurkan semua kapal perang yang mereka temui. Para raksasa Elba pun mulai bergerak masuk ke dalam Pulau Egghead, serta beberapa dari mereka berada di tepi pulau untuk menghancurkan kapal perang milik Angkatan Laut. Mendengar ada keributan di bawah, Usopp pun penasaran dan langsung melihat dengan teropong. Lalu betapa terkejutnya ia ketika melihat Dory dan Brogy. Namun Usopp tidak mengerti mengapa Dory dan Brogy bisa berada di Pulau Egghead. Nami yang tersenyum pun melihat Oimo dan Kasi. Menurut Nami, mereka berdua pasti lewat Little Garden untuk menjemput kedua kapten mereka tersebut. Usopp pun lalu menangis terharu karena khawatir jika ia tidak bisa melihat mereka di Pulau Elbap. Lalu kita pun dijelaskan bahwa dahulu kala dunia ini diteror oleh bajak laut raksasa yang dipimpin oleh Dory dan juga Brogy. Tetapi bajak laut mereka bubar karena terjadi perselisihan. Kemudian Luffy dan yang lainnya membantu Dory dan Brogy setelah bertarung selama berabad-abad. Setelah itu mereka pun akhirnya bertemu dengan Oimo dan Kasi. Edison yang melihat para raksasa terus mengamuk dan memukul para angkatan laut itu pun tak menyangka jika bajak laut topi jerami mengenal para ksatria raksasa Pulau Elbap. Edison juga mengatakan bahwa mereka sepertinya datang karena telah mendengar beritanya. Terus Nami bertanya, bagaimana bisa? Lalu Edison menjelaskan jika pihak Angkatan Laut telah merekrut banyak orang untuk operasi di Pulau Egghead dan itu pasti akan masuk ke dalam koran. Hal itu membuat Usopp terkejut karena kejadian di Pulau Egghead telah menjadi berita yang sangat besar. Tetapi menurut Usopp, para raksasa datang bukan untuk berperang, tetapi untuk menolong mereka. Kemudian Usopp pun segera bergegas untuk segera menyelesaikan persiapan mereka. Lalu kita melihat Sanigo yang sedang meluncur dengan sangat cepat. Kemudian Brook menghubungi Nami sehingga Nami pun bertanya di mana Brook sekarang. Dengan santai Brook menjawab bahwa dia sangat dekat dari Nami. Namun Brook tidak sempat untuk singgah minum teh. Mendengar itu Lilith kembali marah dan menghantam Brook. Karena menurut Lilith mereka harus berhenti, jika tidak mereka akan hangus terbakar menabrak perisai Pulau Egghead. Dengan sigap Lilith langsung mengambil denden musi dari Brook. Dan Lilith langsung mengatakan bahwa Brook ini sangat bodoh. Dia juga mengatakan mereka semua tidak punya banyak waktu. Namun Lilith menyuruh mereka semua untuk mendengarkan baik-baik. Sayangnya Pela pun berpindah ke Jinbei yang sedang terbang menuju ke tempat pertarungan Zoro melawan Rob Lucy. Karena menurut Jinbei ini bukan waktu yang pas untuk meneruskan pertarungan. Lalu kita pun melihat serangan Zoro ditahan oleh Lucy. Zoro yang nampak ngos-ngosan pun memuji Lucy kuat. Namun dia sudah tidak punya waktu lagi untuk melanjutkan pertarungan. Sialnya di sini si Lucy ini justru memberitahu Zoro jika hanya pemenang yang bisa mengatakan hal seperti itu. Lucy mengetahui jika Zoro telah ditunggu untuk kabur dari Pulau Egghead. Menurut Lucy, bajak laut topi jerami tidak akan selamat jika mereka tidak rela mengorbankan tangan demi tubuh mereka. Bahkan Lucy dengan tengilnya menyuruh Zoro untuk menyerah saja karena menunggu songgok mayat itu percuma saja. Mendengar itu Zoro pun tampak emosi dan mengatakan bahwa Lucy seolah-olah unggul dari pertarungan. Panel lalu berpindah di mana para pasifista terus melancarkan serangan ke kapal para angkatan laut, di mana ada sekitar 30 kapal angkatan laut yang telah ditenggelamkan oleh pasifista. Vice Admiral Red King pun menyuruh untuk tarik mundur kapal kecil, lalu menyuruh kapal besar angkatan laut untuk maju. Para angkatan laut pun langsung persiapkan apa yang dikatakan Red King. Namun di sini Red King tampak cemas dengan pemandangan yang ia lihat sendiri, dan para angkatan laut pun mulai menyerang balik para pasifista. Kemudian kita pun melihat Luffy yang berada di udara dengan gaya ikonik Nikanya. Kemudian Luffy bertanya kepada Bonnie, mengapa dia menangis? Mendengar itu, Bonnie pun mengatakan bahwa bagaimana mungkin dia tidak menangis. Bonnie menyebut Luffy bodoh lalu berteriak, aku telah lama mencarimu. Dengan santainya, Luffy pun menjawab bahwa bukannya dia selalu bersama dengan Bonnie. Lalu Bonnie pun mengatakan jika itu benar, tetapi Bonnie tidak tahu bahwa Luffy ini adalah Nika. Mendengar itu, Luffy justru bertanya balik, Nika itu siapa? Kemudian Luffy bertanya kepada Bonnie, pukulan lemah seperti apa yang Bonnie ingin gunakan tadi? Bonnie pun mengatakan jika ia ingin menggunakan pukulan besar seperti Nika. Kalau itu memang lemah, mengapa Luffy tidak memperlihatkan bagaimana semestinya? Bonnie kemudian menunjuk Saturn dan menyuruh Luffy untuk memukulnya agar mereka semua bisa meninggalkan Pulau Egghead dengan selamat. Mendengar itu, Gorosei Saturn pun mengatakan bahwa kecoa seperti mereka semua tidak layak untuk hidup. Dengan tersenyum, Luffy pun mengatakan kepada Saturn jika dia salah.
Kemudian Luffy pun berkata kepada Bonnie jika itu adalah rencana yang bagus. Dan kita pun melihat Luffy yang secara tiba-tiba menyerang Saturn dengan jurus Gomu-Gomu dan Gatling. Tinju raksasa Luffy yang dilapisi dengan haki menghantam ketelak wajah Gorosei Saturn ini. Kita lalu diperlihatkan Bonnie, Kuma, dan Vegapunk yang menyaksikan bagaimana serangan Luffy itu berhasil membuat Saturn terampas dan menabrak gedung lagi. Franky lalu mengajak Bonnie untuk kabur secepatnya. Atlas menggendong Kuma dan mengatakan jika sepatu mereka masih berfungsi. Bonnie lalu mengajak Vegapunk, namun Vegapunk justru menyuruh Bonnie untuk pergi saja tanpa dirinya. Vegapunk di sini sudah mengetahui kapan dia harus berakhir. Vegapunk juga mengatakan bahwa dia akan segera mati. Tapi tiba-tiba Kizaru pun muncul dan bersiap menembakkan lasernya ke arah Bonnie dan Vegapunk. Dan itu membuat Bonnie sangat terkejut. Di saat Kizaru menembakkan lasernya, tiba-tiba Sanji pun muncul menendang laser Kizaru. Dan hal itu membuat Kizaru sangat terkejut. Bahkan Franky pun tidak percaya bagaimana bisa Sanji menendang laser tersebut. Dengan sangat marah, Sanji pun mengatakan cahaya tidak ada bandingannya dengan cinta. Mendengar itu, Kizaru pun mengatakan bahwa jika itu memang benar, maka para ilmuwan fisika harus membuang buku-bukunya lalu menuliskannya ulang. Tanpa membuang-buang waktu, Franky, Bonnie, Atlas, dan Kuma pun kabur lalu menuju ke arah pelabuhan timur di Pulau Egghead. Lalu kita melihat Kizaru yang memegang kepalanya dan berkata bahwa dia dalam masalah besar sekarang. Itu karena pemerintah dunia berharap jika Kizaru sanggup membawa kepala para kru topi jerami. Namun di sini kita melihat Luffy hanya terbang dengan gaya terbaring dan tertawa. Sementara Sanji dengan gaya khasnya itu menyuruh Kizaru untuk menuliskan surat permintaan maaf. Di sisi lain, ketika Saturnus mencoba mengangkat runtuhan bangunan yang menimpanya, seseorang pun muncul di hadapannya. Orang itu mengatakan bahwa tidak setiap hari dia bisa melihat salah satu Gorosei terkapar di tanah. Mendengar itu, Saturn pun terkejut dan ternyata itulah Depon dan Padaugur. Sembari tertawa, Depon pun lalu bertanya kepada Saturn jika kekuatan apa yang ia punya. Bahkan Depon tidak menyangka jika salah satu Gorosei akan turun tangan menemui mereka, dan itu adalah hal yang tidak pernah terjadi dalam sejarah. Namun di sini Depon langsung menyentuh tubuh Saturn dan mengatakan bahwa itu semua akan membantu pekerjaan mereka lebih mudah lagi. Depon pun mengatakan jika misinya telah selesai. Gorosei Saturn lalu bertanya ada urusan apa mereka datang ke Pulau Egghead. Saturnus sangat terkejut karena kriminal seperti Katarina Depon rela menjadi bawahan Kurohige. Namun di sini Depon hanya mengatakan jika Teach itu spesial. Saturnus bertanya apakah garis keturunannya. Depon pun terkejut karena Saturnus mengetahui garis keturunan Kurohige. Kemudian Saturnus mengatakan bahwa bajak laut Kurohige selalu merencanakan sesuatu, sehingga dia kembali bertanya apa yang mereka incar di Pulau Egghead. Dengan santai, Pan Augur pun menjawab pertanyaan dari Gorosei itu, dan Pan Augur menjawab mereka mengincar seluruh dunia. Mendengar hal itu, Saturn pun langsung darah tinggi dan langsung menyerang. Namun dengan cepat Pan Augur berteleportasi. Mereka berdua pun akhirnya menuju ke kapal untuk meninggalkan Pulau Egghead. Depon mengatakan bahwa mereka masih ada di Pulau Egghead. Tidak bisakah Pan Augur berteleportasi lebih jauh lagi? Namun Augur mengatakan bahwa dia belum sepenuhnya menguasai buah iblisnya tersebut. Tiba-tiba dari arah belakang, Karibo pun muncul dan datang, dan tidak menyangka jika akan bertemu dengan Depon serta Pan Augur di Pulau Egghead. Sembari menangis, Karibo memperkenalkan dirinya jika ia juga adalah seorang bajak laut dan dia berlayar hanya ingin menjadi seperti idolanya. Karibo bermimpi ingin menjadi anak buah dari Kapten Kurohige, dan Karibo mengatakan untuk diajak bersama mereka. Dan chapter 1107 One Piece pun hanya sampai di sini nakama. Jika ada kesalahan dalam video kali ini mohon dikoreksi di kolom komentar, dan bisa juga kalian support channel ini supaya lebih berkembang dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifin lonceng notifikasinya. Oke nakama, Etsy pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you nakama.